Baik, ini sudah saya rekam. Kita akan bahas. Untuk materi sistem komputer, kita sudah sampai pada siklus pengolahan data secara global ya. Ini sudah mulai masuk ke materi block out, block input ya. Siklus pengolahan data secara global terdiri dari 3 blok, yaitu blok masukan atau input, blok proses, dan blok keluaran atau output ya. Fungsi dari masing-masing blok dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang A, blok input. Bagian blok ini merupakan pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Dapat berupa peralatan atau mesin yang lain di luar sistem. Yang kedua, blok proses. Bagian blok ini merupakan pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya, hasil proses akan disalurkan ke pengguna secara langsung atau tidak langsung melalui blok output. Nah, output ini salah satunya contohnya sound, kemudian printer, kemudian layar monitor, itu semuanya adalah kategori blok output ya. Jadi kalau kita memberikan suatu masukan, diolah, kemudian nanti akan ada keluaran. Contohnya musik, kita klik Winamp, terus kita jalankan musik menggunakan mouse, double klik gitu ya. Nanti dia akan merespon dengan mengeluarkan musik yang telah kita pilih, yaitu di bagian output gitu ya. Proses yang dilakukan oleh bagian ini sebagian besar merupakan hasil perhitungan maupun logika secara digital dalam bentuk besaran-besaran listrik dalam rangkaian elektronik yang sangat kompleks. Oke, kita lanjutkan. Blok output. Nah, nanti materi yang di atas yang tidak saya jelaskan bisa kalian baca sendiri ya, supaya lebih hemat waktu dan bisa fokus. Blok output pada bagian ini merupakan perantara yang menjembatani antara blok proses dengan pengguna. Jadi blok proses ini memprosesnya, kemudian memunculkannya ke pengguna itu melalui blok output. Misalnya kita men-setting suatu dokumen, kemudian kita mau mencetaknya, maka printer ini adalah blok outputnya. Begitu dia ngeprint, akan tercetak pada kertas, sehingga apa yang kita inginkan ini bisa muncul di kertas dengan bantuan blok output, yaitu printer, dengan pengguna untuk melihat atau mengambil hasil proses. Salah satunya ini, saya pakai mikrofon, kemudian keluarnya di bagian kalian itu adalah keluar dari sound, sehingga kalian bisa mendengarkan suara saya. Ini adalah blok inputnya adalah mikrofon, blok prosesnya adalah komputer kita, komputer ini dan HP kalian. Blok outputnya itu adalah yang ada di headset kalian, seperti itu ya. Loh Pak, kalau misalnya kemarin itu saya pakai pembelajaran kok bunyinya nging, itu kenapa Pak? Itu karena ada blok output yang langsung berinteraksi dengan input, sehingga dia bermasalahnya di sana, bengung. Jadi mikrofon ini tidak boleh suaranya itu kena masukan dari sound. Nah, caranya gimana? Pakai headset. Kalau tidak pakai headset, maka bagian input itu nanti akan mendapatkan suara frekuensi rendah yang ada di output, sehingga nanti ini berulang-ulang, istilahnya ngeluh, sehingga nanti bunyi suara ngung. Nah, itu sangat mengganggu. Jadi usahakan jangan sampai tergabung antara mikrofon dengan sound, supaya nanti frekuensi rendahnya yang dari sound ini tidak berulang pada mikrofon. Jadi harus pakai headset. Baik, berikutnya gambaran umum sistem bilangan. Sistem bilangan digunakan dalam pengoperasian suatu mesin digital. Sistem bilangan tersebut adalah sistem biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Masing-masing bilangan mempunyai sejumlah lambang bilangan tertentu yang disebut radik. Radik adalah banyaknya suku angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Sistem bilangan biner mempunyai radik 2. Sistem bilangan oktal mempunyai radik 8. Sistem bilangan desimal mempunyai radik 10. Sistem bilangan heksadesimal mempunyai radik 16.
Nih ya. Pada dasarnya komputer baru bisa bekerja jika ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Aliran listrik yang mengalir memiliki dua kondisi, yaitu kondisi on atau hidup, yang berarti ada arus. Maksudnya ini arus ya. Ini kenapa tulisannya anis? Yang benar itu arus listrik. Dan kondisi off yang berarti tidak ada arus listrik. Loh, ini loh arus ya. Salah ketik gitu ya. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dibuat perjanjian bahwa kondisi on diberi lambang 1 dan kondisi off diberi lambang 0. Seluruh data yang berupa angka, abjad ataupun karakter spesial kemudian ditulis dalam rangkaian kombinasi 0 dan 1. Misalnya angka 5 ditulis dalam bentuk 101. Loh Pak, kok bisa Pak? Ya, ini menggunakan bilangan biner. Nanti akan saya jelaskan. Pabrik komputer membuat seluruh terjemahan ini dalam bentuk rangkaian elektronik yang tersimpan di dalamnya. Dengan demikian, seandainya kita kemudian memasukkan tulisan yang berbunyi hello melalui keyboard, tulisan ini secara otomatis akan diterjemahkan ke dalam bentuk 1 dan 0 oleh komputer, yaitu mirip hitungan bilangan biner. Agar bisa dibaca oleh manusia, hasil terjemahan ini kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bentuk dan huruf ataupun angka seperti asalnya, kemudian ditampilkan melalui layar monitor sehingga dapat dimengerti oleh pengguna komputer. Karena hanya memiliki dua angka dasar, yaitu 0 dan 1, maka sistem bilangan semacam ini kemudian dikenal sebagai sistem bilangan biner atau binary number. Untuk perbandingan, sistem bilangan yang telah kita kenal disebut sebagai sistem bilangan desimal. Ya, bilangan desimal itu yang mana? Disebut bilangan desimal karena memiliki angka dasar yang berjumlah 10. Ya, 10 itu hitungannya desimal ya. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh Pak, 10 itu termasuk apa enggak? Enggak, karena itu sudah kombinasi dari 1 dan 0. Jadi angka dasarnya ini adalah 0, 1, 2, 3 sampai 9. Pak, 0 masuk hitungan? Iya, karena 0 itu juga kategori angka yang bisa menunjukkan posisi. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dan suatu sistem fisik. Sistem bilangan yang banyak digunakan oleh manusia adalah bilangan desimal. Dalam hubungannya dengan komputer ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu sistem bilangan desimal, bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan menggunakan bilangan dasar atau basis tertentu. Basis yang dipergunakan masing-masing sistem bilangan bergantung pada jumlah nilai bilangan yang digunakan. Sistem bilangan desimal dengan basis 10 menggunakan 10 macam simbol bilangan. Sistem bilangan biner dengan basis 2 menggunakan 2 macam simbol bilangan. Sistem bilangan oktal dengan basis 8 menggunakan 8 macam simbol bilangan. Sistem bilangan heksadesimal dengan basis 16 ya. Heksa berarti 6 dan desimal berarti 10. Berarti heksadesimal berarti 6 tambah 10 menggunakan 16 macam simbol bilangan. Ya. Mengasosiasi atau menalar. Nah, di sini sistem komputer pengertiannya apa? Sistem bilangan pengertiannya apa? Bilangan biner pengertiannya apa? Bilangan desimal, oktal, heksadesimal, dan pengolahan data. Buatlah kesimpulan tentang sistem komputer. Nah, ini nanti tugas ya. Tugasnya adalah ini akan saya capture untuk dikirimkan berupa tugas ya. Nah, ini saya capture supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam tugas. Nah, seperti ini ya.
Yang kedua, ternyata mengkomunikasikan, berarti nanti kalian diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, karena di sini untuk membentuk kelompok agak susah, berarti lebih baik ini tugas mandiri satu persatu ya, supaya nanti bisa dimaksimalkan hasilnya dan tidak menyebabkan kesulitan dalam koordinasi. Ini sudah sampai di rangkuman, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Semuanya di sini sudah punya modulnya ya. Nah, di sini ada tugas. Baik, berarti nanti ada tugas yang di atas dan tugas yang ada di sini. Ini langsung saya copy untuk menjadi tugas ya. Yang kedua, ini tugasnya. Nanti akan saya tulis di grup WA supaya bisa segera dikerjakan ya. Dan bentar lagi juga ada pertanyaan untuk tambahan nilai juga, tenang saja. Ya, pertanyaannya cukup 5 saja. Baik, di sini saya akan coba tanya. Nah, ini tadi ada beberapa yang sudah dijelaskan, yaitu salah satunya adalah bilangan biner. Nah, mungkin masih ingat entah Alvin atau siapa ini? Alvin atau Ringga. Ini angkat tangan dulu ya, atau bilang saya Pak gitu ya. Untuk bilangan biner, ini basisnya berapa tadi? Ini ada nilai tambahan bagi kalian yang bisa menjawab. Bilangan biner basisnya berapa tadi? Siapa yang bisa menjawab untuk nambah nilai? Duh, kok enggak ada? Kalau bilangan desimal basisnya berapa? Oh, belum bisa menjawab. Baik. Bilangan biner ini basisnya adalah 2. Kalau bilangan desimal ini basisnya adalah 10. Kalau bilangan oktal ini basisnya adalah 8. Kalau bilangan heksadesimal, heksa itu artinya 6, desimal itu artinya 10. Berarti 6 sama 10 berarti 16. Bilangan heksadesimal berbasis 16. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akan akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tugasnya nanti akan dikirimkan via WA.